Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inemi Santia dengan NIM PM 2303090023 akan menjelaskan tentang materi ekonomi internasional. Baiklah, selamat datang di video analisis ekonomi internasional. Hari ini kita akan membahas salah satu konflik perdagangan terbesar dalam sejarah modern, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dimulai secara resmi pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Donald Trump, menandatangani kebijakan tarif impor besar-besaran terhadap produk-produk asal Cina. Amerika Serikat menekankan tarif hingga 25% terhadap barang-barang Cina senilai lebih dari 250 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Kebijakan ini dilandasi tuduhan bahwa Cina melakukan praktik perdagangan tidak adil, pencurian kekayaan intelektual, dan subsidi ilegal terhadap industri domestiknya. Cina tidak tinggal diam. Pemerintahan Beijing membalas dengan menetapkan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika Serikat, mulai dari kedelai, daging babi, pesawat terbang, hingga mobil. Eskalasi ini berlanjut hingga tahun 2019 hingga 2020 dan membawa dampak yang sangat luas bagi ekonomi global. Adapun negara yang terlibat, yang pertama Amerika Serikat sebagai inisiator kebijakan tarif, mewakili kepentingan industri manufaktur dalam negeri. Yang kedua ada Cina, target utama tarif, sekaligus pihak yang melakukan retaliasi. Selanjutnya itu negara-negara ketiga seperti Indonesia, Vietnam, dan Meksiko. Ini terdampak tidak langsung melalui pergeseran rantai pasok global. Selanjutnya itu ada World Trade Organization atau WTO, badan yang mengawasi sengketa perdagangan internasional ini. Selanjutnya ada produk dan komunitas yang diperdagangkan. Yang pertama, produk yang dikenai tarif Amerika Serikat terhadap Cina antara lain yaitu elektronik dan komponen teknologi seperti semikonduktor, panel surya, serta smartphone, baja dan aluminium, serta mesin industri dan barang manufaktur. Sementara Cina membalas dengan tarif terhadap kedelai dan produk pertanian Amerika Serikat, daging babi dan daging sapi, serta pesawat terbang Boeing dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, menurut teori keunggulan komparatif David Ricardo, setiap negara seharusnya berspesialisasi pada produk yang dapat diproduksi dengan biaya yang relatif lebih rendah. Cina memiliki keunggulan komparatif dalam manufaktur padat karya karena biaya tenaga kerja yang lebih murah. Sementara Amerika Serikat lebih unggul dalam teknologi tinggi, jasa keuangan, dan produk berbasis inovasi. Secara teori, perdagangan bebas antara keduanya seharusnya menghasilkan manfaat bersama. Namun, perang dagang ini justru mengganggu spesialisasi alami tersebut, menciptakan inefisiensi di kedua sisi. Selanjutnya, teori Ekser-Ohlin menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang mereka miliki secara melimpah. Cina kaya akan tenaga kerja murah dan melimpah, sehingga Cina mengekspor barang manufaktur padat karya, sementara Amerika Serikat kaya akan kapital, teknologi, dan kerjasama terampil, sehingga Amerika mengekspor barang teknologi tinggi dan komoditas pertanian berteknologi. Perang dagang mendistorsi pola perdagangan alami ini karena hambatan tarif membuat harga relatif produk tidak lagi mencerminkan kelangkaan faktor produksi yang sesungguhnya. Selanjutnya, Paul Grumman melalui New Trade Theory menekankan pentingnya skala ekonomi dan diferensiasi produk. Cina mampu mendominasi ekspor manufaktur bukan hanya karena faktor biaya, tetapi karena sudah mencapai economies of scale yang sangat besar dalam produk elektronik, tekstil, dan baja. Kebijakan tarif Amerika Serikat berupaya memutus rantai skala ekonomi Cina tersebut dan memindahkan produksi kembali ke Amerika Serikat. Strategi yang dikenal sebagai reshoring namun terbukti mahal dan tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Kenapa perdagangan ini terjadi? Dari perspektif teori, perang dagang ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama,
defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina yang terus membesar, mencapai sekitar 380 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Yang kedua, tuduhan Amerika Serikat bahwa Cina mensubsidi industri domestik secara tidak fair, melanggar aturan WTO. Yang ketiga, persaingan geopolitik dan teknologi, terutama terkait dominasi 5G dan kecerdasan buatan. Yang keempat, tekanan politik domestik di Amerika Serikat untuk melindungi lapangan kerja di sektor manufaktur. Dan siapa yang diuntungkan? Secara paradoksal, pihak yang paling diuntungkan justru bukan Amerika Serikat maupun Cina, melainkan negara-negara ketiga, seperti Vietnam menjadi tujuan regulasi pabrik meninggalkan Cina. Ekspor manufaktur Vietnam ke Amerika Serikat melonjak drastis. Yang kedua ada Meksiko, mendapat aliran investasi dari perusahaan Amerika Serikat yang ingin nearshoring. Yang ketiga, Brazil dan Argentina mengisi kekosongan ekspor kedelai Amerika Serikat ke Cina yang terkena tarif balasan. Yang keempat, Indonesia secara terbatas mendapatkan peningkatan ekspor tekstil dan alas kaki ke pasar Amerika Serikat. Adapun dampak bagi Amerika Serikat, yang pertama, harga barang konsumsi naik karena tarif impor. Konsumen Amerika Serikat menanggung sebagian besar beban tersebut. Yang kedua, petani kedelai Amerika Serikat kehilangan pasar Cina dan membutuhkan subsidi pemerintah senilai miliaran dolar. Yang ketiga, beberapa industri Amerika Serikat seperti baja dan aluminium mendapat perlindungan sementara. Namun industri hilir seperti otomotif justru berdampak negatif. Selanjutnya, dampak bagi Cina. Yang pertama, pertumbuhan ekspor Cina ke Amerika Serikat melambat signifikan pada tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua, gelombang relokasi pabrik dari Cina ke Asia Tenggara mengurangi tenaga kerja di sektor manufaktur ekspor. Yang ketiga, tekanan terhadap nilai tukar yuan dan sentimen inovasi asing. Dan yang ketiga itu dampak bagi ekonomi global dan Indonesia. Yang pertama, perdagangan dunia tumbuh lebih lambat. WTO menurunkan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,9% menjadi 2,6% pada tahun 2019. Yang kedua, Indonesia terdampak melalui perlambatan ekspor komoditas seperti nikel, batu bara, dan CPO akibat melembahnya permintaan Cina. Yang ketiga, di sisi lain, Indonesia sempat mendapatkan peningkatan permintaan produk tekstil dan alas kaki sebagai substitusi dari Cina. Ketidakpastian kebijakan mempengaruhi iklim investasi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Apakah kebijakan tarif ini sudah tepat? Menurut saya, kebijakan tarif proteksionis yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Cina tidak sepenuhnya tepat, meskipun ada alasan politiknya. Tetapi dari sudut pandang teori perdagangan internasional, tarif hanya menciptakan deadweight loss, kerugian efisiensi yang tidak menguntungkan siapapun. Konsumen Amerika Serikat yang seharusnya menikmati barang murah dari Cina justru harus membayar lebih mahal. Sementara itu, Cina pun mengalami perlambatan ekspor yang mempengaruhi jutaan pekerja. Perang dagang ini lebih banyak dipicu oleh kepentingan politik domestik Amerika Serikat daripada alasan ekonomi yang murni rasional. Perlindungan jangka pendek terhadap industri tertentu memang tercipta, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap rantai pasok global, inflasi, dan hubungan bilateral justru lebih merugikan. Adapun kebijakan yang bisa diambil yaitu yang pertama, negosiasi bilateral yang memikat. Amerika Serikat dan Cina perlu menyepakati aturan perdagangan yang jelas dan dapat diverifikasi, bukan malah saling menghukum dengan tarif. Yang kedua, penguatan peran WTO. Lembaga multilateral ini perlu direformasi agar dapat menyelesaikan sengketa dagang lebih cepat dan otoritas. Yang ketiga, diverifikasi mitra dagang. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, pelajaran dari perang dagang ini adalah pentingnya tidak terlalu bergantung pada satu mitra dagang tunggal. Dan yang keempat, investasi pada daya saing domestik. Daripada membangun tembok tarif, lebih baik meningkatkan produktivitas, inovasi,
dan pendidikan tenaga kerja agar mampu bersaing secara organik. Jadi, kesimpulannya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina adalah contoh nyata bagaimana ketegangan geopolitik dapat mendistorsi prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional tersebut. Teori keunggulan komparatif, Exer-Ohlin, hingga Neo-Trade Theory semuanya menunjukkan bahwa perdagangan bebas yang adil lebih menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. Proteksionisme mungkin menarik secara politik, tetapi mahal secara ekonomi. Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat penting. Kita perlu memposisikan diri sebagai negara yang proaktif dalam rantai nilai global, bukan hanya sekedar menjadi penonton.